Selamat pagi Bapak Ibu dan saudara yang kasih Tuhan. Mari kita memulai hari kita dengan membaca serta kembali merenungkan firman Tuhan. Kita membaca Kitab Keluaran pasal 19. Pada tanggal 1 di bulan ketiga setelah orang Israel keluar dari tanah Mesir, mereka tiba di padang gurun Sinai. Setelah mereka berangkat dari Rafidim, mereka tiba di padang gurun Sinai, lalu berkemah di padang gurun itu. Di sana orang Israel berkemah di depan gunung itu. Lalu Musa naik menghadap Allah dan Tuhan berseru dari gunung itu kepadanya. Beginilah kau katakan kepada keturunan Yakub dan kau beritakan kepada orang Israel. Kamu sendiri telah melihat apa yang kulakukan kepada orang Mesir dan bagaimana aku telah mengangkat kamu di atas sayap Raja Wali dan membawa kamu kepadaku. Jadi sekarang, jika kamu sungguh-sungguh mendengarkan firman-Ku dan berpegang pada perjanjian-Ku, kamu akan menjadi milik kesayangan-Ku dari antara segala bangsa, sebab seluruh bumi adalah milik-Ku. Kamu akan menjadi kerajaan imam dan bangsa yang kudus bagiku. Inilah semua firman yang harus kau katakan kepada orang Israel. Lalu Musa datang dan memanggil tua-tua bangsa itu, lalu menyampaikan ke hadapan mereka segala firman yang diperintahkan Tuhan kepadanya. Seluruh bangsa itu menjawab bersama-sama, segala yang difirmankan Tuhan akan kami lakukan. Lalu Musa menyampaikan jawaban bangsa itu kepada Tuhan. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, sesungguhnya aku akan datang kepadamu dalam awan yang tebal, supaya bangsa itu dapat mendengar apabila aku berbicara dengan engkau, dan juga supaya mereka senantiasa mempercayai engkau. Lalu Musa memberitahukan perkataan bangsa itu kepada Tuhan. Tuhan berfirman kepada Musa, pergilah kepada bangsa itu, kuduskanlah mereka pada hari ini dan besok, mereka harus mencuci pakaian mereka. Menjelang hari ketiga, mereka harus bersiap, sebab pada hari ketiga Tuhan akan turun di depan mata seluruh bangsa ini di Gunung Sinai. Sebab itu, engkau harus memasang batas keliling bangsa itu dan berkata, jagalah dirimu, jangan mendaki ke gunung itu atau menyentuh batasnya. Siapapun yang menyentuh gunung itu, ia pasti dihukum mati. Tangan seorang pun tidak boleh menyentuhnya, sebab ia pasti dilempari dengan batu atau dipanah. Baik itu binatang ataupun manusia, tidak akan dibiarkan hidup. Apabila sangkakala berbunyi panjang, barulah mereka boleh mendaki gunung itu. Lalu Musa turun dari gunung menemui bangsa itu. Ia menguduskan bangsa itu dan mereka pun mencuci pakaian mereka. Kata Musa kepada bangsa itu, bersiaplah menjelang hari yang ketiga dan jangan bersetubuh dengan perempuan. Lalu terjadilah pada hari ketiga di pagi hari, ada guruh, kilat, dan awan tebal di atas gunung, serta bunyi sangkakala yang sangat keras, sehingga semua orang yang ada di perkemahan gemetar. Musa membawa bangsa itu keluar dari perkemahan untuk menjumpai Allah, dan mereka berdiri di kaki gunung. Seluruh gunung Sinai berasap, karena Tuhan turun ke atasnya dalam api. Asapnya membumbung seperti asap dari tempat peleburan, dan seluruh gunung itu gemetar dengan hebat. Bunyi sangkakala kian lama kian keras. Musa berbicara, lalu Allah menjawabnya dalam guruh. Lalu Tuhan turun ke atas gunung Sinai, ke puncak gunung itu. Kemudian Tuhan memanggil Musa ke puncak gunung itu dan Musa naik ke atas. Kemudian Tuhan berfirman kepada Musa, turunlah, peringatkanlah bangsa itu, supaya mereka jangan menerobos untuk melihat Tuhan, dan banyak dari mereka akan tewas. Juga para imam yang datang mendekati Tuhan harus menguduskan dirinya, supaya Tuhan tidak menumpas mereka. Lalu Musa berkata kepada Tuhan, tidak mungkin bangsa itu akan mendaki gunung Sinai ini, sebab engkau sendiri telah memperingatkan kami dengan mengatakan, pasanglah batas sekeliling gunung ini dan nyatakanlah itu kudus. Lalu Tuhan berfirman kepadanya, turunlah, kemudian naiklah engkau beserta Harun. Tetapi para imam dan rakyat tidak boleh menerobos untuk naik mendekati Tuhan, supaya mereka jangan ditumpasnya. Lalu turunlah Musa menemui bangsa itu dan menyampaikan hal itu kepada mereka. Tidak dengan sembarangan. Tuhan bermaksud menjumpai umatnya. Oleh karena itu, umat diminta untuk mempersiapkan diri. Pertama, harus menguduskan diri dengan cara mencuci pakaian mereka. Bahkan ada hal-hal yang secara jasmani
tidak boleh dilakukan. Maka ini terkait dengan persiapan badani, yaitu harus tahir dari segala yang kotor di badan. Kedua, persiapan hati, yaitu hati yang fokus menyambut kehadiran Tuhan, memperhatikan dan menaati firman Tuhan. Jika umat dengan sembarangan melanggar ketetapan yang Tuhan sampaikan, kematian adalah upahnya. Mengapa terkesan terlalu berat? Karena hakikat dosa telah memisahkan Allah dengan manusia. Allah kudus, sedangkan manusia berdosa. Pemisahan ini yang membuat manusia tidak layak menghampiri Tuhan. Kini sebagai umat Kristen, kita perlu mengucap syukur serta menghargai kesempatan perjumpaan dengan Tuhan, terlebih dalam peribadahan. Karya keselamatan yang Kristus kerjakan melayakkan kita menghampirinya tanpa rasa takut akan maut yang mengintai. Maka bukan berarti kita boleh datang kepada Tuhan dengan sembarangan. Kesiapan fisik maupun hati tetap perlu dilakukan. Hanya perbedaannya, sekarang kita kerjakan bukan karena rasa takut, tetapi karena kita menghormati dan menghargai kehadiran Tuhan. Jika untuk orang yang kita anggap penting saja, kita akan mempersiapkan diri sedemikian rupa menyambut kedatangannya, maka lebih-lebih ketika kita hendak menghadap Tuhan. Secara jasmani, kita persiapkan dengan baik, demikian pula secara hati. Kita fokus menenangkan hati, memusatkan pikiran kita pada hadirat Tuhan, sehingga kita semakin mendengarkan dan menghidupi firman-Nya. Mari Bapak Ibu dan Saudara kasih Tuhan, setiap kali kesempatan kita menghampiri Tuhan, khususnya dalam peribadahan-peribadahan yang masih Tuhan anugerahkan kepada kita, persiapkan diri tidak dengan sembarangan. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur karena oleh karya anak-Mu yang tunggal Yesus Kristus, kami dilayakkan untuk menghampiri Engkau, menghampiri tahta-Mu yang kudus, dan sungguh itu sebuah anugerah yang tidak ternilai harganya. Ampuni kami jika selama ini kami datang menghadap Tuhan dengan sembarangan, tanpa persiapan, dan mengabaikan hal-hal yang seharusnya kami perhatikan. Maka biarlah firman Tuhan hari ini mengingatkan kepada kami, pentingnya kami menyiapkan tubuh kami maupun hati kami saat menghampiri Tuhan. Kami menyerahkan aktivitas kami di sepanjang hari ini. Tuhan, mari kiranya Engkau melindungi kami, menjagai dari segala mara bahaya, memulihkan setiap sakit penyakit, serta memberkati dalam jerih juang kami. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.